Baik, berarti berapa 15 tahun Ya, begitu ada sudah di sekitar Indonesia, itu, berarti sudah di sangat Indonesia. mengenal kemajuan cyber security atau di Indonesia terlihat begitu Ya, ya. Kalau dilihat dari perkembangannya ya, selama 15 tahun ini seperti apa nih Pak ya. Surung? Saya rasa perkembangannya sangat cepat Mhm. ya. In the past, kalau kita lihat cyber security, banyak dari customer kita memandangnya sebagai insurance ya Mhm atau mhm nice to have mhm. karena bagi mereka karena cyber security itu tidak direct dengan katakanlah revenue generator, Oke. banyak dari Mhm mereka yang menganggap itu nice to have. mhm Tapi saya lihat belakangan ini awareness-nya sudah berbeda. mhm Banyak dari perusahaan, organisasi, instansi yang melihat cyber security sebagai business enabler. mhm Mereka mhm melihat mhm. bahwa investasi di cyber security itu penting karena itu akan membuat mereka sustain Mhm dari sisi inovasi dan growth di era digital. Jadi mhm. saya lihat dari sisi perspektif terjadi perubahan. Oke. Dari sisi fokus Mhm ya kita melihat terjadi juga pergeseran karena dulu kalau ketika orang ngomong cyber security kebanyakan mereka akan bicara tentang network based cyber security iya atau iya iya. perimeter based Mhm di mana aplikasi dan data itu diamankan di satu lokasi yang disebut sebagai data center mhm dan mereka fokus untuk melakukan defense in depth mhm istilahnya, mhm layer of security. Nah, sekarang berbeda karena apa? Dengan era digitalisasi, adopsi cloud mhm dan mhm. saat ini juga API Iya. menjadi backbone dari modern apps, Mhm adopsi dari AI di mana by nature semua teknologi ini membuat data dan aplikasi itu terdistribusi. mhm mhm Jadi mhm. apa yang selama ini dianggap penting di secure, which is perimeter, is gone. Oke Sekarang the oke. new perimeter is the application itself. Mhm mhm. Sekarang tantangannya adalah bagaimana mengamankan aplikasi dan API. Karena setiap kita ketika kita melakukan katakanlah mobile banking, Mhm transaksi e-commerce, semua itu dilakukan lewat API. mhm mhm. Dan ini adalah katakanlah backbone dari our digital life. Nah, jadi kita melihat ada pergeseran dari fokus memproteksi cyber dari network atau perimeter base Mhm. menjadi application dan API base ya. Tentu masih ada Oke gap oke. sebenarnya, masih ada Mhm gap, tapi kita melihat banyak perusahaan yang sudah melihat urgensi untuk memprotek API dan application-nya mereka. mhm. Kira-kira Oke, begitu. dimulai dari tadinya belum ada kesadaran, sekarang Mhm, dari sisi perspektif berubah begitu mhm. ya dan sampai ke kebutuhan gitu ya. Yap, Sekarang yang yap, judulnya udah needs ya. yap, Hampir rata-rata juga di sana. Orang sudah butuh proteksi dari keamanan yap, cyber begitu ya. yap. Sudah masuk ke dalam core bisnisnya juga bahkan Benar, begitu ya benar. untuk disupport. Nah, kalau dilihat dari sisi industri ini seperti apa persebarannya nih Pak Surung? Industri-industri yang memang cukup banyak begitu ya menggunakan solusi dari keamanan cyber atau cyber security ini dan seberapa besar sebenarnya demand yang ada Mhm, di masyarakat terkait mengenai proteksi atau perlindungan terhadap mhm. apa namanya keamanan cyber yang dimiliki sejauh ini. Baik, baik. Tadi saya jelaskan drive dari demand itu sendiri adalah tadi transformasi digital yang terjadi di semua sektor, di semua lini, ya. Mhm, Kemudian adopsi dari new technologies seperti mhm, modern apps mhm, atau cloud dan multi cloud dan mhm, sekarang hybrid cloud ya, itu membuat dan AI ya, dan mhm, AI sekarang mhm, AI luar mhm, biasa mhm, itu membuat kebutuhan untuk memproteksi data dan aplikasi itu mhm. semakin mandatory. Oke. Belum lagi kalau kita bicara dari sisi regulation dan compliance, Mhm, governance ya. mhm. Ada di Indonesia ada PDP ya, Oke. ada juga mungkin yang sangat segmentasi ya, atau vertikal misalkan peraturan OJK, BI dan lain sebagainya dan untuk comply dengan regulasi dan governance ini, Mhm, nah butuh security. Jadi mhm, kita tadi melihat security tidak lagi technical issue, mhm, bagaimana memprotek dari serangan cyber, that's one thing. Tetapi sekarang udah menjadi strategic imperatif untuk mhm, mereka bisa scale, untuk bisa terus inovasi mhm, dan terus bertumbuh, maka di era digital security itu menjadi satu keharusan. Itu yang membuat
investasi di security juga menjadi mandatory. Ya, kita pernah melakukan research study di mana kita bertanya kepada CIO, decision leaders ya, decision makers, dan mereka mengatakan bahwa investasi mereka di bidang IT security itu adalah salah satu investasi yang besar belakangan ini. Dan sektornya di mana aja, tentu Industri kita. dan sektornya. Kalau bicara sektor, mungkin yang sangat komprehensif mengadop security, cyber security tentu mungkin perbankan ya. Pertama, mereka memang highly regulated dan mereka juga bisa dibilang salah satu target dari attackers ya. Nah, otomatis mereka biasanya lebih advance when it comes ke adopsi dan implementasi best practice. Mereka biasanya memang salah satu sektor yang paling unggul ya. Nah, tetapi kita melihat sektor-sektor lain juga catching up ya. Bahkan termasuk government, public sector sekarang juga kan udah digital ya. Jadi mau nggak mau mereka harus proteksi juga dengan baik. Jadi saya lihat kebutuhan demand ini itu across all sectors ya. Karena negara pun juga sekarang sudah awareness juga, begitu, sudah aware juga ya terkait mengenai ancaman hibrida itu tadi ya, kombinasi juga antara serangan cyber dan juga serangan secara real begitu yang sekarang memang benar-benar menjadi proteksinya negara juga. Tapi kalau kita bicara mengenai jenis-jenis gitu ya, ancaman cyber yang sebenarnya relatively mungkin orang secara basic taunya kayak ya udah mungkin pengambilan data begitu ya, datanya menjadi terbuka atau terbongkar, atau mungkin tadi ya kalau di perbankan ada macam-macam kalau di perbankan lebih detail. Nah, sebenarnya apa sih yang paling banyak dihadapi nih dan butuh needs proteksi yang mungkin lebih tinggi gitu dibanding ancaman yang lainnya? Iya, memang kalau kita lihat serangan yang umum sebenarnya di globe lah ya, kita ngomong nggak hanya di Indonesia, itu serangannya itu ada yang sangat umum ya, misalkan seperti phishing misalkan, phishing dan malware, ransomware itu sangat umum ya, dan prediksinya adalah dengan adanya AI ini nggak akan going down, bahkan eksponensial akan semakin bertambah, akan banyak phishing dengan adanya deep fake misalkan, sehingga akan lebih mudah untuk mengelabui orang ya. Jadi kita prediksi serangan model seperti ini akan stay, bahkan akan berlipat kali ganda dengan adanya AI. Nah, tetapi juga serangan-serangan yang sifatnya meng-attack aplikasi dan API. Kita tahu sekarang real business itu adalah application dan API. Nah, itu adalah katakanlah jantung dari digital ekonominya kita atau digital life-nya kita. Nah, sekarang kita melihat attacker itu juga go after application dan API. Nah, di era AI, di mana sebenarnya AI itu just another modern application ya, dan juga menggunakan API secara eksponensial. Jadi kita melihat attack model seperti ini itu menjadi attack yang cukup marak ya. Dan serangan terhadap API itu diprediksi akan semakin berkembang gitu ya. Jadi serangan terhadap API ini juga punya nature yang menghasilkan damage yang sangat besar gitu ya. Karena nature dari API itu kan sebenarnya terbuka dan dia akan feeding informasi ke katakanlah AI system atau ke third party dan lain sebagainya. Jadi by nature memang terbuka gitu ya. Dan itu sebabnya API ini menjadi sasaran dari attackers. Nah, kita melihat dari sisi maraknya serangan, kita melihat API dan serangan terhadap aplikasi itu semakin meningkat.